Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk perkuliahan hari ini langsung dari pagi ya, sampai malam ya nanti ya. Yang terakhir nanti dengan Pak Agung sepertinya, kalau nggak salah di jadwalnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Masih kuat? Insya Allah kuat. Atau sudah mulai burning out? Tadi sudah materi atau baru ngobrol-ngobrol tadi dengan perkuliahan yang lain tadi? Kalau Pak Agus tadi Profesor Agus materi, Bu. Langsung materi ya. Kalau yang lain masih perkenalan berarti ya? Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya nanti apa namanya kita sedikit ngobrol-ngobrol sama di awal perkenalan dulu, kemudian nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang materi kita nanti, kemudian nanti barangkali saya isinya sambil karena dari tagihan di mata kuliah ini nanti maka akan saya selingi dengan sesuatu yang mempermudah untuk mengerjakan tugasnya begitu nanti. Jadi yang nanti kalau dibilang materi juga bukan materi karena masih semacam apa ya namanya ngobrol-ngobrol aja. Oke, sebelumnya baik, sepertinya ini pertemuan kita pertama di Zoom. Kalau tadi cuma ngechat aja ya, perkenalkan nama saya Niken Wahyu Utami. Saya biasa dipanggil dengan nama depan saya, Niken gitu. Jadi nanti silahkan kalau Bapak Ibu misalnya ini besok ada yang non-online-nya enggak kalau kelas ini ya? Sepertinya belum ada informasi dari Prodi ya. Oke, baik. Kalau di online gini ketemu, iya. Tapi kalau misalnya ternyata ketemu di luar gitu, kadang kan, ini kok kayak pernah lihat di mana gitu ya. Nah, barangkali kalau siapa tahu besok pas ke kampus gitu, oh ini ternyata aslinya begitu. Atau siapa tahu saya yang berkunjung ke sana, misalnya ada tugas ke sana. Oke, ini Ya, kami tunggu dengan senang hati, Bu. oke, baik. Ini aslinya dari mana saja? Mungkin Bu Susi bisa perkenalan dulu. Oke, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya berasal dari Kota Solo, Sumatera Barat. Tepatnya saya mengajar di SD 05 Kampung Jawa, Kota Solo. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Jadi di Solo ada kampung Jawa gitu ya? Iya, ada Kampung Jawanya, Bu, di Solo. Kebetulan saya mengajar di Kampung Jawanya. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Kalau kampung Jawa gitu dari orang-orang Jawa gitu atau keturunan Jawa atau ya. hanya nama saja? Kayaknya asal-usulnya gitu dulu, Bu. Banyak orang Jawa di sana, jadi Oh, dikasih nama itu Kampung Jawa gitu. oke, baik. Jadi seperti yang di tempat lain itu ada kampung Jawa gitu. Tidak hanya di Sumatera ya, ada kampung Jawa, kampung Jawa. Berarti mungkin dulu asalnya mungkin transmigrasi kali ya. Oke, baik. Yang lain barangkali Bapak Ibu yang lain? Oh, ini ada bapaknya kan? Nanti saya sebut Bapak Ibu ternyata Ibu-ibu semua. Wah, ada ini Pak Abdul Muin. Ada bapaknya. Ada bapak ada orang. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Muin dari Solo, Sumatera Barat. Ya, dari Solo. Eh, mengajar di SD 10 Balimo, Kota Solo. Oke, baik. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, atau ini semua dari Solok semua mungkin ya? Bukan, Bu. Oh, bukan ya? 3 orang, Bu. Oh, 3 orang dari Solok. Oke, 3 baik. orang. Terima kasih, Pak Muin. Manggilnya Pak Abdul atau Pak Muin? Pak Abdul aja. Oh, Pak Abdul. Oke, baik. Terima Ya. kasih, Pak Abdul. Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya. Bisa ada? Iya, iya. Ya, halo, assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Ya, Pak Asril. perkenalkan Bu, nama saya Asril. Ya, asalnya dari Sulawesi Barat Ibu. Oh, dari Sulawesi Barat. Oke. Ya, dari Kabupaten Polewali Mandar Ibu. Dan kebetulan belum mengajar. Oh ya, baru lulus kuliah atau memang belum mengajar, mungkin bekerja di tempat lain atau seperti apa Pak Asril barangkali? Mbak lulusnya setahun yang lalu Ibu.
Oke, baik, Iya. baik. Ya, terima kasih Pak Asril. Iya, terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya, Bu Alfi mungkin? Oke, perkenalkan Bu, nama saya Alfi. Saya tinggal di Sedayu, aslinya Klaten. Oke, di Sedayu deket. Ini kalau Ya. seumpama nggak online juga cuma tinggal nyebrang aja ya. Oke, terima kasih Bu Alfi. Atau barangkali ada hal lain yang mau diceritakan, diperkenalkan. Ini sudah pada menikah atau belum ya? Pada fresh graduate atau anu ya? Belum. Belum ya? Belum Bu, belum. Ya. Mungkin kalau ketemuan bisa-bisa ada yang cinlok. Enggak bercanda. Oke, baik. Terima kasih Bu Alfi. Selanjutnya yang belum siapa? Bu Dalmayeti. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalmayeti, panggilannya Yep. Saya berasal dari Kota Solo, Sumatera Barat, dan mengajar di SDN 13 Simpang Bundio, Kota Solo. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, jadi ini tadi yang Solo ya, bertiga sudah kenalan Ya. semua berarti ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yet. Selanjutnya yang belum siapa tadi? Bu Ratna? Bu atau Mbak ini? Kayak masih. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ratna Pujiwati, dipanggil Ratna dari Magelang. Saya mengajar di Muntilan, Magelang. Oke, Iya, sudah menikah? sudah. Oh, sudah. Masih ini mute. Lulus 2019, Bu. Oh, 2019. Iya, Ya, lumayan 4 tahun yang lalu ya. oke. Oke, baik. Selanjutnya Bu Putri. Bu atau Mbak ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Malisa Harteva Putri, tapi biasa dipanggil Putri. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Oke, baik. Iya, Ya, saya nggak ngajar, udah lama nggak ngajar, Bu. nggak apa-apa. Berarti ini ya, atau mungkin kerja di tempat lain barangkali ada kesibukan yang dijalani? Enggak, saya sekarang ibu rumah tangga aja, Bu. Oke, baik. Dulu Sudah nikah ya berarti ya? Sudah. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Ada lagi tadi yang belum atau sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua barangkali nih. Ini bukan materi sih. Saya Bentar. Terlihat nggak ya? Kurang gede tapi kayaknya ya. Bentar. Oke, jadi untuk mata kuliah ini, kalau tadi kan mata kuliah pedagogi berbasis budaya ya, ada kata pedagogi. Saya rasa kalau yang mengambil pendidikan sudah ini ya, sudah familiar dengan kata pedagogi. Nah, harapannya kalau ini pertemuan pertama memang harapannya tahu kita itu mau ngapain toh, begitu ya. Kemudian besok, kalau besok itu harapannya adalah ini materinya tentang pedagogi berbasis budaya. Jadi pengetahuan secara umum ternyata tentang pedagogi berbasis budaya. Dan harapannya di sini Bapak Ibu bisa menyusun makalah tentang pedagogi berbasis budaya. Jadi apa ya namanya bisa membuat langsung bikin dan besok bisa kita untuk obrol sharing-sharing gitu. Jadi nanti akan saya tunjuk salah satu. Harapannya Bapak Ibu pedagogi berbasis budaya itu sebenarnya apa sih? Sudah membaca, kemudian nanti bisa semacam mempresentasikan, tapi saya tunjuk acak. Begitu. Jadi saya tunjuk acak, kemudian nanti bisa jadi 1 atau 2 mahasiswa, kemudian kita diskusikan. Begitu. Untuk pertemuan kedua, kemudian untuk pertemuan ketiga. Nah,
mengevaluasi pembelajaran berbasis budaya. Tadi kan kita memang ininya berbasis budaya ya. Kemudian pertemuan ketiga mengevaluasi pembelajaran berbasis budaya. Jadi nanti akan dicari, akan kita tayangkan, nanti akan, kalau ini dari saya, tentang pembelajaran berbasis budaya. Itu seperti apa, kemudian Bapak Ibu akan mengevaluasi itu kan kalau kita melihat mengevaluasi itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Bisa nanti bisa bentuknya video atau bisa juga bentuknya paper. Jadi ada juga paper atau artikel itu yang menceritakan tentang pembelajaran yang berbasis budaya. Nah, di sana nanti Bapak Ibu akan akan melihat, kemudian barangkali akan memberikan masukan, kritik, saran, atau semacam apresiasi jika itu sudah bagus. Jadi kita akan mendiskusikan di situ. Kemudian selanjutnya, kan ini tadi ada contohnya, harapannya, nah ini pertemuan 4-9, itu di sini mahasiswa dapat memanfaatkan, mengkreasikan bermacam-macam bentuk budaya secara spesifik dalam pendidikan. Nah, ini nanti, karena memang kalau di pertemuan besok belum pedagogi berbasis budaya itu apa, mungkin di sini masih agak ada bayangan, tapi saya rasa Bapak Ibu karena sudah mengajar juga ada bayangan ya menggunakan budaya dalam pembelajaran. Nah, ini nanti kita bisa barangkali pas habis pertemuan besok kita bisa membagi atau mencari ide-ide untuk bisa dibawa dalam pembelajaran itu seperti apa di SD ya. Jadi ada berbagai macam budaya apa yang bisa dibawa ke dalam pembelajaran di SD begitu. Nah, kemudian tadi kan mengkreasikan ya, jadi kayak semacam mendesain. Kemudian pertemuan 10-15 itu tadi kan kalau di sini mengkreasikannya itu bikin. Jadi kayak semacam Bapak Ibu mencoba bikin terus mungkin mau dipresentasikan juga boleh atau kita cermati juga bisa. Nanti yang di pertemuan 10-15 ini mengkomunikasikan gagasannya dalam bentuk tulisan. Jadi menyusun paper. Begitu. Nah, papernya ini harapannya nanti kita bisa membuat paper itu kita arahkan ke jurnal. Loh, Bu, belum semester 1 kok ke jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Nggak apa-apa, saya nggak ada tagihan untuk accepted, nggak. Hanya menyusun dan belajar untuk submit. Kenapa? Kita nanti juga untuk menuju ke sini, kalau kita mau menulis, kita itu kan harus membaca dulu. Jadi nanti untuk yang di pertemuan 4-9, ini salah satunya adalah kita melihat paper-paper yang sudah ada tentang pembelajaran berbasis budaya. Kemudian Bapak Ibu akan mencoba untuk membuatnya. Nah, nanti dengan melihat, kemudian mencoba membuat, harapannya Bapak Ibu nanti bisa menyusun paper yang bagus. Kenapa harus Sinta 2 atau minimal Sinta 2 atau malah ke jurnal internasional bereputasi? Bukan mau gimana-gimana, tapi harapannya kalau ibaratnya nih, Bapak Ibu mau berarti sesuatu, kalau tidak tahu contoh yang bagusnya, kira-kira akan menuju ke yang bagus atau enggak? Kan enggak ada bayangan. Nah, meskipun nanti pada akhirnya yang dituju itu ternyata akhirnya, Bu, saya ternyata belum bisa, ternyata di-reject, ditolak sama jurnal. Enggak apa-apa, tapi kita sudah ada bayangan untuk menuju ke sana. Kalau saya targetkan adalah ke jurnal Sinta 5 atau 6, Bapak Ibu belajar tapi enggak tahu melihat contoh yang lebih bagus kan, kenapa enggak kita nyari yang lebih bagus sekalian? Walaupun nanti seumpama tujuannya ke sana belum sampai, enggak apa-apa. Karena kita hanya untuk melihat. Kalau kita mau belajar membuat sesuatu kreasi, buku yang bagus, kan lebih mudah saat kita melihat buku yang bagus, kemudian kita belajar menuju ke sana. Misal, kalau dinilainya buku yang kita contoh itu skalanya 1-10. Kita mempelajari ke situ. Bu, tapi saya baru sampai ke 3, belum sampai ke nilai 10. Nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu arahnya untuk menuju ke 10 itu kita harus ngapain. Tapi kalau saya targetnya ke 3, Bapak Ibu memang mencapainya, tapi kan nggak tahu untuk menuju ke 10 tadi harus bagaimana. Nah, begitu. Jadi nanti jangan dibuat semacam sebuah ketegangan, waduh, targetnya demikian tinggi sekali. Bukan masalah targetnya, target saya enggak ke sudah accepted, enggak. Cuma untuk belajar menulis, kemudian kita arahkan untuk submit. Bu, kalau ditolak gimana? Enggak apa-apa. Oke, jadi saya paham semester 1 itu kan kita maksudnya masih, waduh Bu, semester 1 sudah ke sana enggak? Kita baru melihat, kita coba melihat, kita cari yang bagus, kita bisa enggak menuju ke sana? Kalau bisa, alhamdulillah sekali begitu.
Kemudian kemarin ini saya juga ini ya untuk sedikit angin segar walaupun belum ada SK-nya. Kemarin itu saya coba untuk ke Pak Rektor karena memang kalau seperti jurnal internasional bereputasi itu sepertinya kan mahal ya. Sehingga apa namanya ada juga yang gratis, tapi harapannya kalau misalnya itu ternyata bisa gratis, itu ternyata ada semacam reward-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menulis ke sana, walaupun nanti reward-nya lewat dosennya kan nggak masalah, begitu. Jadi nanti ada semacam bantuan begitu. Ya walaupun menuju ke sananya nggak tahu bisa sampai atau enggak, tapi kan kita kalau cita-cita tuh sekalian yang tinggi gitu ya. Seumpama nggak sampai ke sana, setidaknya ibaratnya itu apa tuh kalau kata Bung Karno, mimpilah setinggi langit sehingga saat kamu terjatuh kamu masih berada di antara bintang-bintang, kan katanya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita harapannya bisa sampai ke yang jauh melebihi barangkali ekspektasi harapannya, tapi nanti saat ternyata nggak sampai pun kita masih berada di tempat yang ya yang seharusnya apa ya namanya yang nggak jatuh-jatuh banget begitu. Harapannya begitu. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan dan hari ini bayangan saya adalah Bu, kalau ke jurnal Sinta 2 itu kayaknya banyakan itu berbahasa Inggris. Bu, kalau ke jurnal internasional berarti bahasa Inggris. Bu, Bu, kesulitan saya adalah mencari referensi. Bu, kalau kesulitan saya adalah bla 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 bla. Dan harapannya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Dan ini nanti obrolan kita tidak hanya untuk mata kuliah ini, bahkan nanti bisa Bapak Ibu gunakan saat besok mau menulis tesis, saat mau menyelesaikan tugas yang lain. Jadi nanti apa namanya yang setelah maghrib barangkali Bapak Ibu bisa kita coba semacam praktek begitu, praktek tentang ya mungkin belum praktek sih, atau mungkin dari sekarang juga apa sih, bagaimana cara mencari jurnal, bagaimana cara untuk Bu kalau bahasa Inggrisnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti biar saya nggak lupa. Tapi ini sebenarnya bukan terkait ke materi di pedagogi berbasis budayanya, tapi ini hal teknis aja. Nanti kita bisa mencari cara mencari artikel misalnya, atau yang kedua cara menulis. Ya, saya yakin barangkali Bapak Ibu juga yang bahasa Inggrisnya bagus juga banyak, tapi kalau misalnya kesulitan atau membaca yang artikelnya bahasa Inggris kita harus apa? Nanti akan saya kasih lihat untuk tetap bisa mengerjakan dengan mudah dan cepat gitu. Cara menulis artikel. Nanti akan kita cek. Begitu, ada lagi barangkali yang ingin dilihat di situ, atau misalnya yang ketiga referensi ya, referensi otomatis, atau apalagi yang barangkali kalau yang dibikin tesis biasanya kalau Bapak Ibu kemarin misalnya daftar pustaka otomatis dan sebagainya itu sepertinya sudah ya sudah dikuasai ya, atau belum juga? Bu, saya lupa semua Bu. Atau seperti apa? Baik, mungkin ini saya coba untuk ini saya share. Nah, oke Bapak Ibu, barangkali kalau mau melihat, Bu, saya kalau mau mencari artikel itu di mana ya Bu ya? Kalau yang berbahasa Inggris misalnya ya. Saya biasanya di Google Scholar, Bu. Ya, nggak apa-apa. Pertama ya, Google Scholar. Google Scholar. Nah, yang paling banyak dan anu kan di sini ya. Nah, misalnya Google Scholar. Nah, kalau misalnya di sini tadi mau mencari dengan pedagogi berbasis budaya. Akan banyak sekali nanti materi-materi pedagogik berbasis budaya yang ada yang dari jurnal, ada yang dari mana-mana, itu dari Google Scholar. Bapak Ibu bisa membaca-baca, kemudian untuk yang di pertemuan 2 kan bisa membawa ke apa namanya, ke semacam
presentasinya begitu. Bisa ditaruh di semacam PowerPoint. Oke, ada lagi barangkali, Bu, kalau saya mencarinya enggak di situ, misalnya ke pedagogi, misalnya ke yang berbahasa Inggris, Bu, misalnya Science Direct. Nah, misalnya di ini di sciencedirect.com. Nah, Bapak Ibu boleh mencatatnya di sini. Nanti kalau di sini Bapak Ibu silahkan bikin akun dulu. Jadi kalau ini kebetulan saya udah masuk ya, ini akun saya. Kalau belum maka nanti bisa bikin akun biasa, sign in. Saya sign out. Misalnya ini saya belum ya, misalnya tadi kan kebetulan langsung masuk ke akun saya. Maka Bapak Ibu bisa register. Jadi di bagian register Bapak Ibu bisa register. Nah, kemudian misalnya ini kemarin ini yang dulu apa namanya di siapa namanya kakak tingkat ya, ini nyoba bikin pas saya peragakan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ini kan bikin account yang lain, jadi emailnya apa, kemudian misalnya ini, kemudian nanti continue, nah terus passwordnya apa, kemudian kalau ini kebetulan karena saya udah ya, jadi bisa terus masuk. Nah ini kalau saya, karena saya sudah tinggal masuk. Kalau Bapak Ibu belum, kan berarti bikin. Kalau sudah, nanti bisa langsung sign in begitu. Nah kalau nggak bikin akun gimana? Bisa, tetap bisa, cuma memang nggak banyak yang bisa di-download. Nah sekarang kita coba, cuma kalau yang di sini nanti pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Misalnya pedagogi. Culture. Oke, pedagogi berbasis budaya. Nah, maka nanti akan muncul, ini ada banyak sekali, ada 26.789. Nah, ini maka Bapak Ibu bisa download. Kalau nggak bisa download bagaimana? Ya, kalau nggak bisa download, sebenarnya ada cara yang ini sih. Kebetulan kalau di tempat saya, karena tempat saya apa namanya bisa dibilang nanti yang di Bapak Ibu bisa jadi nggak view PDF gini, tapi nggak bisa di-download. Kebetulan di tempat saya memang akunnya akun premium, jadi langsung view PDF. Nah ini, dan bahkan, tapi nggak apa-apa, nanti kalau yang di pertemuan 4-9 nanti saya downloadkan dari tempat saya, nggak apa-apa. Untuk melihat misalnya ini, the effect of pedagogical documentation on preschool teachers classroom management skill. Nah, ini misalnya di sini seperti apa dokumentasinya pembelajaran berbasis budayanya di anak TK ya, sebelum sekolah ya misalnya. Tapi kan kita nanti yang di SD. Oke. Jadi bisa ambil dari sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di sini ada yang bisa langsung diambil PDF-nya, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak mungkin bisa dibuka lewat Skihub gitu ya. Tapi memang sebaiknya kalau bisa premium, atau nanti misalnya ada artikel yang ingin Bapak Ibu buka tapi tidak bisa, hanya bisa melihat abstrak, mau minta tolong untuk di-downloadkan juga nggak apa-apa, nanti bisa saya downloadkan. Oke, misalnya ini critical pedagogy in the undergraduate music therapy curriculum, a grounded theory. Oh ya, oke baik. Tadi yang saya katakan bahwa, Bu, kalau saya download ternyata berbahasa Inggris, apa yang bisa saya lakukan untuk membacanya? Apakah saya harus Google Translate? Google Translate boleh, tapi kalau misalnya enggak, gimana? Bisa. Misalnya kita pilih satu aja, misalnya yang mana nih misalnya? Nah, nanti kalau bentuknya yang open access gini mesti bisa ya Bapak Ibu, mesti bisa di ini kan, misalnya saya ambil nih ya. Kita download. Bentar. Oke, ini ya. Bisa terlihat ya. Bu, ini gimana pakai bahasa Inggrisnya gitu ya, saya download dulu.
Oke, kemudian saya stop share dulu. Saya buka. Tadi itu bisa dibuka dalam Word. Jadi kalau itu tadi dibuka dalam Word, saya share-nya, share ini aja kali ya, share desktop. Oke. Misalnya tadi ya, ini saya buka ke Word. Bisa buka ke Microsoft Word. Sudah adzan maghrib di sini. Ya. Ini dalam bentuk Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu mau, nggak mau dipindah sih. Oke. Ya, biar lebih besar. Nah, mau translate-nya bagaimana? Ini kok banyak sekali. Sebenarnya ada cara yang cepat untuk translate-nya. Jadi Bapak Ibu bisa klik ke review, kemudian ditranslate. Ini pilih translate dokumen. Translate-nya kemana? Misalnya, oh ke bahasa Indonesia. Maka Bapak Ibu bisa milih ini ke Indonesian. Klik translate di sini. Oh, disuruh nyimpan dulu ya ini tadi. Oke, saya simpan dulu. Oke. Dan saya translate. Kita tunggu beberapa saat. Ini masih proses translate. Nah, sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, itu. Ya, walaupun ada bentuk-bentuk yang kadang agak aneh, tapi setidaknya Bapak Ibu kalau mau membaca, memahami, ini sudah dalam bentuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, ini saya pendahuluan karena prosesnya dan sebagainya. Saya rasa akan lebih mudah kalau Bapak Ibu merasa kesulitan di membaca atau memahami tulisan yang berbahasa Inggris. Jadi bisa ditranslate di situ. Nah, tapi ini agak bubar ya ininya ya. Kanan kirinya tadi soalnya kanan kiri ya. Tapi saya rasa nggak begitu masalah di sini. Oke, barangkali itu mungkin kita istirahat dulu sebentar. Kita lanjutkan nanti habis maghrib. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, barangkali bisa ditanyakan nanti. Gitu. Oke, baik. Selamat istirahat dulu sebentar, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi nanti. Bu, Oh, baik. Silahkan Pak Muin. oh nanya ini Bu, jam berapa lagi nanti masuknya Bu? Oh iya ya, kita masuknya lagi jam berapa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali tadi untuk prakteknya. Tadi barangkali nanti kita sambil, tadi kan ada Science Direct ya, kemudian nanti barangkali untuk Mendeley. Bapak Ibu sudah mengenal untuk software Mendeley barangkali? Atau sudah menggunakannya? Belum, oke. Itu juga bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Ini tadi saya sambil, apa namanya, sambil bikin akun Gmail yang lain gitu. Jadi ini misalnya kalau tadi kan sudah ada akunnya ya, saya coba untuk bikin akun yang lain. Saya share screen aja. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita Science Direct, tadi kan saya pakai akun itu tadi kan ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini belum punya akun misalnya, kalau yang di tempat saya tadi kan sudah ada akunnya ya. Saat Bapak Ibu bikin misalnya pedagogy based culture, tadi kan gini ya. Nah, tadi kalau di akun saya yang tadi itu kan bisa langsung view PDF ya, langsung bisa download.
kalau Bapak Ibu belum punya akun akan seperti ini tampilannya. Nah, ada yang langsung view PDF itu untuk yang open access. Jadi yang boleh diakses siapapun secara bebas, ini kita bisa langsung untuk melihat PDF-nya. Sedangkan untuk yang enggak, ini enggak bisa. Gitu. Nah, yang open access, ini yang siapapun boleh mengakses, ini bisa langsung view PDF. Nah, tadi Bapak Ibu kalau mau bikin akunnya, maka bisa register di sini. Nah, tadi emailnya misalnya saya lupa tadi apa emailnya. Oke. Niken Wahyu mail.com misalnya. Nah, maka dikasih nama apa? Nama pemberiannya misalnya saya di sini pakai Niken Wahyu misalnya. Kemudian family name-nya Utami misalnya. Kemudian kita bikin password. Nah, passwordnya apa? Di sini kan terserah di Bapak Ibu ya. Misalnya di sini saya mau kasih password apa nih Bapak Ibu? Misal Niken apa? Niken 1 2 3 4 5 misalnya. Kurang bagus ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Udah saya register ya. Maka di sini langsung klik register. Maka sekarang sudah punya akun di Elsevier. Kemudian langsung continue. Nah, ini saya save aja di sini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Loh, kok di sana tidak seperti tampilan yang tadi sudah diperlihatkan? Tadi di sana akunnya ada view PDF. Ya, karena yang akun tadi itu akun premium. Jadi tadi akun berbayar. Kalau yang ini akun gratis. Tapi Bapak Ibu tetap bisa melihat abstraknya di sini meskipun akunnya gratis. Gitu. Jadi kalaupun akunnya gratis tetap bisa melihat abstraknya, dan kalau mau diekspor juga bisa ini. Ekspornya kemana? Nah, apakah ke Refwork atau misalnya RIS, BibTeX atau bentuknya teks itu bisa. Nah, itu seperti apa sih nanti bisa kita lihat atau melihat abstraknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat abstraknya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah bikin akun dan masuk, kemudian melihat abstraknya, kira-kira ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian, Bu, saya butuh artikel ini. Kalau dilihat abstraknya ini sesuai dengan yang saya butuhkan. Nanti minta tolong untuk di-downloadkan, nggak apa-apa, nanti saya downloadkan. Kalau di tempat saya soalnya aksesnya kan yang premium tadi ya. Misal begitu. Nah, bisa dengan seperti itu. Nah, cara lain selain pakai Science Direct apa? Di Mendeley. Mendeley ini nanti juga untuk kalau Bapak Ibu mau menulis referensi secara otomatis. Bisa juga selain itu adalah ini ya, Mendeley. Mendeley.com. Nah, ini akun yang Bapak Ibu bikin di Science Direct tadi dengan akun yang di sini, ini sama. Jadi Bapak Ibu kalau tadi sudah bikin akun di Science Direct, di Mendeley ini tinggal sign in. Nah, sign in. Tadi kan pakai akun ini ya. Tinggal accept and continue. Nah, ini sudah masuk ke akun yang tadi itu. Jadi secara otomatis ini sudah masuk ke akun yang tadi yang sama dengan yang di Science Direct. Misal Bapak Ibu mau mencari pedagogi best culture. Nah, di sini langsung muncul juga keuntungannya kalau yang di Mendeley. Nah, bedanya kalau yang di Science Direct tadi adalah artikel-artikelnya itu terindeks Scopus, Bapak Ibu. Jadi kalau ada beberapa kali mendengar tentang terindeks Scopus, artikel yang di Science Direct itu terindeks Scopus. Sedangkan kalau yang di Mendeley itu enggak mesti terindeks Scopus, jadi ada yang enggak. Nah, cuma kalau di Mendeley, Bapak Ibu tinggal bisa ngeklik di sini. Ini langsung masuk ke semacam rak bukunya. Rak bukunya di mana? Jadi Bapak Ibu bisa buka di Mendeley ini tadi. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di sini kan ada tadi ada search, ada library ini ya, perpustakaannya, rak bukunya. Bapak Ibu bisa klik di rak bukunya.
Nah, ditunggu di sini nanti akan apa namanya ini ya, ada ucapan selamat datang, welcome to your Mendeley Library. Oke, jadi di sini referensinya apa, bahkan kalau mau disusun dalam bentuk rak-rak juga bisa dibentuk grup-grup gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau sekalian memasukkan ke Microsoft Word-nya, Bapak Ibu bisa ini download di Mendeley Site. Ini nanti akan di-add-in-kan ke Microsoft Word. Keuntungannya apa kalau add-in ke Microsoft Word? Nanti Bapak Ibu tinggal pakai seperti ini yang di sebelah kanan agak bawah ini. Jadi Bapak Ibu nanti kita praktek, tapi bukan di akun ini ya, karena kalau saya masukkan ke Word saya nanti double dengan yang sudah ada. Jadi tadi kan saya sudah ada akun, kemudian ini saya peragakan ke Bapak Ibu di sini ya. Nah, nanti misal di sini tadi ada yang mau ditambahkan, tinggal saya add to library, maka di sini otomatis langsung masuk. Langsung masuk ke perpustakaannya di sini. Nah, keuntungannya saat sudah masuk di sini, kalau tadi add-in-nya sudah diinstal ke Microsoft Word, maka keuntungannya adalah Bapak Ibu tinggal memakainya kalau pas menulis referensi. Begitu, sampai di sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan tentang cara untuk registernya tadi sepertinya. Kemudian bagaimana cara untuk kalau di Mendeley. Ini ada lagi misalnya ya. Oh, yang bawah ini ternyata mau dimasukkan, tinggal di-add. Maka otomatis di sini nanti akan muncul. Langsung ya Bapak Ibu. Tapi memang harus online. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau memasukkan dalam rak-rak bisa dibuat dalam grup-grup di sini. Mau grup tentang pedagogi berbasis budaya misalnya. Maka dijadikan dalam satu rak buku, misal begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengambilnya di sini ada yang ternyata metadatanya nggak benar, maka bisa diklik sih sebenarnya nih, diklik. Nah, misalnya nih, oh judulnya ada yang keliru atau apanya yang dulu keliru, itu bisa dibenahi di situ. Tapi kalau dari yang ini banyak kan sih sudah benar, tapi ada kadang yang nggak benar juga. Jadi kalau misalnya ada yang nggak benar, maka ngeceknya adalah diklik di situ dan Bapak Ibu bisa membenahi di yang sebelah kanan ini. Itu Bapak Ibu. Kalau kita mau praktek barangkali harus ini tadi kan ada download ke add-in-nya. Kebetulan di tempat saya yang sudah ada add-in-nya tadi ya. Saya contohkan yang di sini tadi aja misalnya. Ini ya, misalnya ada yang mau saya tambahkan ke mana misalnya mau pilih yang mana ya. Misalnya ini. Tadi ada juga yang ini langsung di add-in kan sama sih. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Ini tadi bisa add to Mendeley. Misalnya ini mau saya add ke Mendeley, saya tinggal klik gitu ya. Saya add, saya tambahkan. Nah, tadi karena saya sudah download di Microsoft Word, kemudian sudah saya add-in kan tadi ya. Misalnya saya buka jendela baru ya, enggak yang di sini. Nah, gini tampilannya. Kalau sudah saya add-in kan, maka nanti di reference, di bagian reference, ada Mendeley Site. Ini sudah saya masukkan ke sini. Kalau Bapak Ibu belum download kemudian di add-in kan, memang belum. Jadi diinstal ke Microsoft Word-nya. Maka yang baru saja saya tambahkan nanti, yang saya tambahkan tadi akan muncul di paling atas ini. Oke. Oh enggak, tadi belum masuk berarti. Oke, tadi masuk belum? Tadi saya klik belum ya? Oh iya, tadi belum saya add ya. Oke, misalnya saya add. Nah, atau saya gunakan yang sudah ada. Jadi nanti bisa di-add di situ. Maka misal nih, Bapak Ibu mau mensitasi tentang artikel ini nih. Misalnya nih, kan Bapak Ibu mau melihat tentang studying matematik sekitar di Keraton Yogyakarta. Maka misalnya ada referensi ini. Atau kita mau ngecek ini ya, yang di sana tadi.
Lebih mudah pakai yang tadi ya, ditambahkan sih sebenarnya. Set aja. Oke, saya tambahkan. Maka ini kalau saya reload, berarti sudah ada sebelumnya ya tadi. Saya tadi pakai yang mana tadi? Jangan-jangan bukan, saya pakai akun yang baru, jangan-jangan. Bentar, saya cek. Tadi saya pakai akun mana? Benar kan? Enggak, yang baru saya tambahkan tadi mana? Oke, udah. Atau kita mau nambahkannya ini, misalnya ini yang baru kita tambahkan ya. Nah, ini tadi misalnya ada sesuatu yang mau kita buka. Bentar. Ada PDF-nya. Oke, misalnya kita dari sini tadi sudah masuk di dalam, tapi yang dulu ya. Saya tutup dulu. Oke, misalnya ini kita mau melihat yang ini ya. Kita mau apa namanya, hasil dari sini, analisis dari bla bla bla. Misalnya ini mau kita kutip ya. Ini tadi karyanya si siapa? Katarzyna. Oke, baik. Maka yang kita kutip tadi bisa kita ketik di sini. Kemudian kita bisa mencari yang sudah kita nggak ada ya. Tadi belum masuk. Maaf. Ya, sebentar. Harusnya langsung masuk. Jadi kalau kita tambahkan begini harusnya langsung masuk. Atau kalau tidak ke Mendeley-nya bisa di set gini sih sebenarnya. Harusnya langsung masuk. Jadi diklik seperti ini harusnya langsung masuk di Microsoft Word-nya tadi itu harusnya. Nah, kalau mau manual kan
ini ya, di copy kemudian ditaruh di apa namanya, ditaruh di daftar pustaka. Tapi kalau mau langsung bisa dengan yang itu tadi. Harusnya diklik ini mau, harusnya. Bodas University Teacher. Enggak ya. Oke, kita hanya untuk praktek aja. Misalnya ini tadi ya, karena tadi harusnya langsung masuk nggak mau. Misalnya ternyata ini yang kita citasi. Misalnya artikel tadi di sini. Nah, kalau tadi masuk, mestinya masuk di sini. Maka nanti di bawah sana, di daftar pustaka, Bapak Ibu tidak perlu harus paste ke sana, tinggal ini, kemudian kita masuk tadi insert bibliografi, maka otomatis di sini nanti di bawahnya reference ini langsung muncul daftar pustakanya. Kalau Bapak Ibu mau mengutip yang lain lagi, misalnya ada lagi yang Bapak Ibu kutip, kalau tulisan apa gitu, misalnya tulisan yang Bu Mauluah ini yang mau dikutip di sini, maka tinggal insert citation di sini, arahkan ke mana tadi, maka nanti di reference ini langsung otomatis. Begitu. Oke, baik. Yang disolok waktunya sholat ya. Ya, silahkan sholat dulu. Oke, untuk yang lain kita perlu menunggu dulu barangkali. Kita sampai jam berapa ya, Bu? Oh iya, saya lupa sampai jam berapa ya kita itu. Pas jadwalnya. Atau mungkin sebenarnya itu dulu sih, apa namanya, untuk ini kan sekilas nanti Bapak Ibu bisa untuk mencoba-coba dulu kalau mau, kalau ada yang misalnya kesulitan, meskipun ini bukan materi di pedagogi berbasis budaya, kalau Bapak Ibu mau bertanya terkait teknis-teknis yang saya jelaskan tadi boleh. Tapi untuk materi pedagogi berbasis budaya, besok silahkan Bapak Ibu untuk apa namanya, membuat semacam makalah terkait pedagogi berbasis budaya. Silahkan kalau mau mencari dari Google Scholar boleh, dari Science Direct, dari Mendeley bisa Bapak Ibu gunakan. Yang penting mencoba untuk membuat semacam makalah gitu. Maka tidak usah banyak-banyak, tapi untuk memahami pedagogi berbasis budaya, dan bisa jadi Bapak Ibu akan menggunakan referensi yang berbeda satu dengan yang lain sehingga nanti harapannya bisa saling melengkapi. Begitu itu. Oke, nanti mungkin habis ini kalau yang di Solok mau istirahat dulu, nggak apa-apa, nanti jam 7 kayaknya ya, kuliah lagi ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terasa kalau tadi kayak tadi, sholat tadi cuma sebentar banget, 10 menit nggak cukup ya tadi ya? Oke, baik. Karena ini pertemuan pertama, memang kita masih obrol-obrol dulu sih. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti bisa Bapak Ibu untuk setelah ini gunakan untuk istirahat dulu sebentar sebelum kuliah Pak Agung nanti jam 7. Oke. Baik. Itu ada yang Izin mau bertanya, ditanya? Bu. Izin bertanya. Iya, Pak Abdul. Untuk tugas minggu depan itu berbentuk makalah, ketentuannya gimana, Bu? Jadi sebenarnya makalahnya itu hanya untuk ini, apa namanya, bikin semacam kayak teori-teori. Jadi teori-teori tentang pedagogi berbasis budaya. Jadi nggak bentuk makalah yang ada pendahuluan, isi penutup, enggak. Jadi hanya untuk apa ya namanya, teori tentang pedagogi berbasis budaya itu seperti apa sih pedagogi berbasis budaya, kemudian barangkali ada nggak sih penerapan yang sudah dilakukan di sekolah, begitu. Jadi nanti kita akan menggali tentang itu, nanti semacam kayak teori-teori, Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi dari sana tadi, kemudian nanti silahkan daftar pustakanya ditaruh di bawah. Jadi sambil untuk berlatih menggunakan yang saya contohkan tadi, sambil juga untuk belajar materi pedagogi berbasis budaya. Begitu ceritanya. Nanti kalau Bu ternyata belum bisa nyari referensinya, nggak apa-apa. Yang penting nyoba dulu, begitu. Kalau belum mencoba, nanti mesti nggak ada yang ditanyain.
Masih bingung kami yang Ibu contohkan tadi. Oh iya, nanti rekamannya saya share. Ini nanti Oke, ini kan oke, Bu. saya record. Oke. Nanti saya taruh di YouTube. Ya, Bapak nanti bisa ya. sekalian apa tadi, Bu? Silabusnya tadi, Bu. Silabus Oh iya, materi tadi. oke. Ah, Ya. ah. Oke, Bu. Bapak Ibu, oke baik. Untuk pertemuan malam ini saya Bu, tutup dulu. izin Oh dulu, ya, Bu. Saya ya. juga mau nanya satu. Hmm. Terkait pembuatan akun di Scan Direct tadi, kan kalau yang Ibu contohin tadi kan bikin pakai akun baru gitu kan? Hmm. Nah, kalau seandainya kita udah punya akun nih, udah punya akun apa nih, Gmail nih, Hmm. passwordnya kita pakai password kita atau password yang baru? Tadi masalahnya ada tadi Ibu bikin password 1, 2, 3 gitu kan, pakai akun baru tadi Ibu bikin kalau nggak salah. Ya, Jadi kalau seandainya saya udah punya akun Gmail, passwordnya password Gmail kah? Atau password baru? Untuk di kalau akun passwordnya, kalau saran saya, kalau mau gini tergantung kita. Kalau biar mudah diingat sesuai password email. Kalau Bapak Ibu merasa takut emailnya kebobol, mending password yang lain. Jadi untuk masuk email sama masuk di sana beda. Email yang sama tapi passwordnya yang beda. Itu bisa. Oh bisa ya Bu? Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Mungkin itu dulu. Barangkali nanti kalau ada pas bikinnya tanya, chat di grup nggak apa-apa. Atau mau dibikin grup khusus kita juga nggak apa-apa. Bagusnya ya Bu. Oh iya, nanti Khusus atau ini ya, aja. oke. Ya. Nanti dibikin grup khusus kita gitu. Minta tolong untuk dibuatkan grupnya, saya tinggal masuk gitu juga nggak boleh. Nggak apa-apa. Atau saya sekalian langsung dimasukkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu.